Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Putusnya Kepala Bayiku. Cerita ini ditulis oleh Mera Syakila. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menyeramkan dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so get ready to be haunted. Mas, sakit. Bagi Arimbi yang terus meringis sambil memegangi perutnya. Danur mengusap wajah Arimbi yang dipenuhi oleh peluh dan keringat sebesar biji jagung. Ia terus menciumi wajah Arimbi. Dar! Suara petir dan guntur terus bersautan. Damar yang sudah pergi mencari Mak Karsim juga belum tiba. Mungkin terhalang hujan yang begitu deras di luar sana. Sabar sayang, kamu pasti kuat ya, ujar Danur yang terlihat khawatir melihat istri yang paling ia cintai terus memeki kesakitan. Pengalaman pertama bagi Danur yang akan memiliki seorang bayi, hasil dari buah cinta mereka selama 2 tahun ini. Ibu, sakit. Tolong Arimbi, Bu. Teriak Arimbi memanggil ibunya. Wulan pun menghampiri dan terus mengusap tangan Arimbi. Netranya berkaca dengan wajah sendu, menatap putrinya yang terus meraung kesakitan di atas ranjang. Danur, gimana ini nak? Kita harus membawa Arimbi ke kota sekarang juga. Bidan Dian bilang kalau Arimbi harus melahirkan dengan dokter karena ada kekurangan perkembangan janin, ucap Wulan lirih. Pandangannya tak lepas dari Arimbi yang terus meraung. Tapi suasana di luar sangat tidak memungkinkan, Bu. Hujan deras sekali. Ayah juga belum kembali. Cuaca di luar sangat tidak baik untuk Arimbi yang sedang pendarahan. Tapi bagaimana dengan bayinya? Ibu tidak mau terjadi apa-apa sama anak dan cucu ibu. Kita berdoa, Bu. Kita minta pertolongan Allah. Jangan gelisah. Itu hanya membuat Danur semakin khawatir, Bu. Wulan akhirnya menunduk. Tak lama ia menatap lekat wajah Arimbi yang sedikit bersinar. Terlihat pucat namun begitu cantik dipandang. Wulan berpikir dan menerka-nerka. Kenapa ya sepertinya ada yang aneh dengan putriku? Batin Wulan bermonolog. Namun hanya dalam hati ia berbicara. Hingga tak lama terdengar suara seseorang datang. Terlihat Damar bersama Mak Karsim berjalan menghampiri mereka dengan keadaan basah kuyup. Ganti baju dulu, Mak, titah Damar. Mak Karsim pun mengangguk lalu bergegas berganti pakaian. Setelah selesai, ia kembali dan melihat Arimbi yang sudah sangat kesakitan. Dok, kamu baik-baik saja? Tanya Mak Karsim pada Arimbi. Mak, aku sudah gak kuat, Mak. Sakit, Mak. Sabar ya. Bu, tolong siapkan air hangat. Wulan mengangguk lalu beranjak menuju dapur dan mengambil keperluan yang diminta Mak Karsim. Aduh, sakit mas, sakit. Arimbi, tolong tarik nafas ya nak. Tarik nafas lalu keluarkan secara perlahan. Arimbi mengikuti arahan Mak Karsim dengan tangan terus berpegangan pada Danur. Mak Karsim berusaha mengarahkan Arimbi untuk mengejan. Namun Mak Karsim melihat ada keanehan. Ia terus berusaha membantu bayi yang sudah terlihat itu untuk keluar. Namun Mak Karsim terperangah kalau bukan kepala yang keluar lebih dulu. Astagfirullah, lirihnya dengan tangan gemetar. Ada apa, Mak? Danur bertanya. Ini nak Danur, bayinya ada kelainan. Bukan kepala yang terlihat, tapi apa, Mak? Ada apa dengan bayi saya? Ini kakinya yang lebih dulu keluar. Apa? Wulan dan Danur terkejut.
Bukankah bidan hanya mengatakan ada kelainan dari jalan lahir Arimbi? Kenapa malah bayinya yang terbalik saat dilahirkan? Padahal selama ini Arimbi rutin melakukan periksa kesehatan dan semua normal juga, baik-baik saja. Mak Karsim kebingungan. Namun melihat wajah Arimbi yang sudah memucat menahan sakit, ia berusaha membantunya agar bisa menyelamatkan bayi mereka. Tarik nafas, keluarkan perlahan ya Nduk. Mak bantu menariknya. Arimbi mengangguk lalu menarik nafas secara perlahan dan kembali mengedan. Kak, dia. Astagfirullah. Ya Allah. Ada apa lagi, Mak? Tanya Wulan. Mak Karsim menggeleng. Peluh dan keringat berlomba membasahi wajahnya. Tangannya gemetar hebat dengan bibirnya yang keluh. Wulan yang penasaran menghampiri dan melihat apa yang terjadi. Matanya seketika membulat dengan mulut terbuka melihat sosok bayi di tangan Mak Karsim yang tanpa kepala. Darah segar mengucur dari jalan lahir. Sedangkan Arimbi, ia masih merasakan sakit yang masih berlanjut karena bayi yang belum seutuhnya lahir. Tidak. Brek. Ibu. Danur menghampiri Wulan, namun pandangannya tertuju pada bayi di bawah kaki Arimbi. Ya Allah, Mak. Ada apa, Mas? Arimbi bertanya dengan terbata karena tenaga dan tubuhnya sudah lemah. Ini tidak mungkin. Mak, kemana kepala bayiku? Hardik Danur. Apa maksud kamu, Mas? Kepala bayi? Nah, kepalanya putus dan tertinggal di dalam. Lirih Mak Karsim membuat Danur pun limbung. Tungkai Danur seketika melemas. Begitupun Arimbi. Ia berusaha bangkit hendak melihatnya, namun pandangan Arimbi pun kembali terbelalak melihat bayi di bawah kakinya yang terkulai tanpa kepala. Tidak, anakku. Darah segar terus mengucur dari jalan lahir Arimbi. Pekikan dan teriakan histeris Arimbi bagai alunan di malam yang mencekam. Hujan dirasakan semakin deras. Angin dan petir saling beradu di kegelapan. Mak, keluarkan kepala bayinya, Mak, pinta Arimbi dengan wajah sendu. Mak Karsim pun perlahan mendekat. Arimbi kembali berbaring dengan netra yang sudah penuh dengan air mata. Ia berpegangan pada alas kasur dengan kuat saat tangan Mak Arimbi mulai memasuki jalan lahir untuk mengeluarkan kepala putrinya. Dengan sekuat tenaga Arimbi menahan sakit dan ngilu kala Mak Karsim menarik sesuatu dari dalam sana. Cret. Darah dan cairan bening berwarna kehijauan itu muncrat saat Mak Karsim kembali berhasil menarik kepalanya. Wulan dan Danur menatap dengan pandangan sayu. Danur pun menghampiri Arimbi yang terlihat terkulai tak berdaya setelah Mak Karsim berhasil mengeluarkan kepala dan ari-ari bayinya. Sayang, kamu baik-baik saja? Panggil Danur sambil mengusap wajah Arimbi. Namun Arimbi tak bergerak. Matanya terbuka dengan air mata yang meleleh di pipinya. Sayang. Danur mengguncang bahu Arimbi yang tak sama sekali bergerak. Bahkan matanya sudah tidak lagi menatapnya. Tangannya tak lagi mau menggenggam tangan Danur. Tubuhnya tak bisa bergerak dan tidak lagi merespon. Tidak sayang, bangun. Kamu tidak boleh seperti ini. Danur menyadari jika Arimbi sudah tidak lagi bernyawa. Arimbi meninggalkannya setelah kesakitan dan kelelahan berjuang melahirkan buah cintanya. Arimbi, pekik Wulan dan Damar. Mereka mengguncang bahu Arimbi. Namun Arimbi tak sama sekali bergerak. Mereka histeris melihat bayi dan ibunya sama-sama pergi dalam keadaan mengenaskan. Danur memeluk Arimbi dan terus berusaha membangunkannya. Namun Arimbi sudah tidak lagi bisa merangkul dan membalas pelukannya. Lampu tiba-tiba mati. Suara petir begitu keras mengiring derasnya air hujan. Tiba-tiba bau anyir darah begitu pekat tercium di indera penciuman mereka. Namun bau anyir itu disertai bau bunga melati yang menguar di seluruh sudut ruangan yang gelap. Brak!
Mereka saling melempar pandangan di dalam kegelapan. Danur semakin menggenggam erat tangan Arimbi yang semakin terasa dingin. "Sayang, Mas mohon bangunlah. Jangan tinggalkan aku." Lirih Danur di dalam kegelapan. "Ayah, ada apa ini? Kenapa lampunya mati?" ucap Wulan bertanya pada Damar. "Tidak tahu, Bu. Tolong carikan senter." "Mak, bagaimana ini?" Prak! Astagfirullah ya. Suara itu ada lagi. Suara apa itu, Ayah? "Cepatlah, bawa Arimbi pergi dari sini sebelum semuanya terlambat," titah Mak Karsim. Wulan menyalakan senter lalu mendekati Mak Karsim. Ia bertanya dengan tatapan tajam. Mak Karsim membenahi bayi dan memasukkannya pada kain jarik. Ia memberikan bayi yang dilumuri darah itu pada Wulan dan dengan cepat meminta mereka pergi. "Danur, bawa Arimbi pergi. Cepatlah." "Tapi Mak, ada apa ini? Suara siapa di luar sana?" Danur kebingungan melihat Mak Karsim yang terlihat khawatir. "Cepat pergi, kalian dalam bahaya." Wulan menarik Damar dan mengangguk dalam samar pada Danur. Danur membawa Arimbi dengan menggendongnya. Mereka melewati jendela yang memang dekat ke halaman depan. Tidak lupa Wulan memberikan kain jarik yang digunakan membungkus bayi itu bersamanya. Danur lebih dulu berlari, namun Wulan dan Damar membantu Mak Karsim yang masih gemetar dan sulit bergerak. Pintu kamar terbuka sangat kencang, membuat Mak Karsim dan Wulan terkejut melihat beberapa orang dengan wajah tertutup kain hitam tengah menodong mereka dengan benda tajam dan pistol. "Wanita itu sudah dibawa pergi, Bos," ujar seorang pria berbadan gempal. Wulan dan Damar hendak lari dan segera melewati mereka dengan mendorongnya. "Dar! Ah! Jek! Krek!" Wulan menghentikan langkah kakinya. Mendengar suara tembakan juga suara tulang patah dari arah dalam. "Mak Karsim!" Wulan terkejut melihat Mak Karsim yang sudah ambruk di lantai. Tubuhnya dalam keadaan bersimbah darah, juga kepalanya yang patah. "Ayo Bu, kita lari. Kasihan Danur dan Arimbi." "Tapi ya, Mak Karsim masih di dalam. Mereka menyakitinya." "Sudah Bu, kalau tidak mereka keburu mengejar kita." Wulan pun menunduk. Dengan tangisannya yang tergugu, ia pun berbalik hendak lari. Namun sebelum Wulan berlari, suara tembakan kembali terdengar. Dar! Langkah kaki Wulan terhenti. Wulan pun seolah merasakan sakit di perutnya. Ia melihat perutnya, lalu menyentuh dengan tangannya. Darah mengalir dari perut Wulan. Perlahan tungkahnya melemas dan jatuh ke tanah. "Ibu!" "Dar! Bapak!" Damar pun jatuh dengan luka tepat di dadanya. Para pria itu mengambil mereka dengan tawa terbahak. "Siapa kalian? Kenapa kalian ingin menyakiti kami?" Pekik Wulan menahan sakit di perutnya. "Kalian tak perlu tahu siapa kami. Yang harus kalian tahu, kalian dan Arimbi harus mati." "Astagfirullah. Apa salah kami? Kenapa kalian ingin membunuh kami?" "Bukan urusan kalian. Kami hanya menjalankan tugas. Lebih baik sekarang kalian terima kematian kalian." Plak! Wulan berdiri dan menampar pria yang berbicara dengan begitu sombong dan angkuh. Bek! Pria itu memukul perut Wulan dengan sebuah kepalan tangan. "Habisi mereka dan kubur mayatnya di belakang." "Tidak, hentikan!" Bek! Strak! Strak! "Manusia biadab, kalian semua iblis. Tunggulah, tunggulah, kami akan datang membalasmu." Krek! Sudah tak berdaya saja masih mampu bicara. "Kalian cari bayi ibunya dan juga Danur. Tangkap mereka hidup dan mati." "Baik, Bos." Beberapa pria mengejar Danur dan beberapa pria membawa jasad Wulan, Damar, dan Mak Karsim untuk dikubur. Langkah mereka mengikuti tetesan darah segar yang bercacar di tanah dan rumput, menelusuri jalan setapak yang mulai tertuju pada jalan raya. Namun suasana sangat sepi dan hening ditambah gelap gulita.
Kilatan cahaya dari petir yang sesekali menerpa membuat mereka terus berjalan mencari Danur, hingga mereka menepi di jalan dan sudah berpapasan dengan hutan. Kemana dia? Kita sudah hampir menyusuri jalan, namun jejaknya menghilang, ujar seorang pria tambun berjambang. Mereka semua terus memutar pandangan pada pencuri jalan, hingga seorang pria dengan wajahnya sedikit terbuka itu melihat sebuah bungkusan tergeletak di tengah jalan. Bang, apaan itu? Mereka menoleh pada satu bingkisan kain yang ada di tengah jalan. Mana, kita lihat. Mereka menghampiri bingkisan yang terbungkus kain jarik, perlahan membuka ikatannya yang tampak tidak terlalu kuat. Namun mereka membulat sempurna kala melihat isi dari bingkisan itu. Rupanya tidak perlu susah-susah kita mencari mereka. Dia malah sengaja memberikan ini pada kita, tukasnya dengan tawa terbahak di tengah malam sunyi dan gelap. Kalau begitu, mari kita pulang. Kita tidak butuh mereka, tapi butuh ini. Mereka semua berbalik dan hendak meninggalkan tempat itu. Namun, srek! Lagi mereka terhenti langkah kakinya ketika mendengar suara ranting kering yang terinjak. Pandangan mereka bertiga beredar, namun mereka yakin itu pasti Danur yang hendak kembali mengambil jasad bayi dengan kepalanya yang sudah buntung. Sudah, ayo kita pergi. Biarkan saja dia mencari bayi ini. Baik, bos. Mereka meninggalkan jalanan yang sepi dan senyap. Dari balik pohon di samping jalan yang terdapat semak, Danur memperhatikan mereka yang sudah mengambil bayinya. Sayang, tolong bangun. Jangan biarkan aku sendirian. Bayi kita dibawa mereka. Lirih Danur di tengah gelap pekatnya malam. Ia memeluk jasad Arimbi yang kaku. Jika terlihat mungkin saja sudah membiru, namun karena pekatnya malam ditambah rintik hujan yang masih deras mengguyur membuat Danur kesulitan untuk berjalan. Ditambah dengan dirinya yang membawa jasad Arimbi. Mas janji, Mas akan mencari tahu siapa yang sudah membawa bayi kita pergi, dan mereka jadikan hamba putri kita. Mas janji sayang. Arimbi, ujarnya memeluk erat tubuh Arimbi saat terus menciumi wajahnya yang mungkin sudah pias. Perlahan Danur bangkit. Ia terus mencari jalan dan melihat ke arah di mana ia datang. Ia tak melihat Damar dan Wulan menyusul, serta Mak Karsim yang membantu persalinan Arimbi. Tangan kekar Danur yang sudah terasa kebas, juga rasa dingin sudah membuatnya menggigil. Ia bangkit kembali membawa jasad Arimbi. Dengan langkah gontai dan air mata menyatu bersama tetesan air hujan. Pilu membuatnya begitu pilu, juga sangat terluka atas apa yang menimpanya. Danur berjalan memasuki hutan di samping jalan. Ia tak tahu arah kemana ia melangkah. Kakinya berjalan tanpa arah dengan membawa Arimbi yang sudah tak berdaya. Bruk! Danur terjatuh. Setelah ia jauh menyusuri hutan, ia merasa lelah dan mengantuk hingga ia memeluk Arimbi dan terlelap. Bus! Mata Danur yang baru saja terpejam dan masih terasa begitu berat berusaha membuka matanya dan mengedarkan pandangan. Pandangannya yang sedikit berbayang menangkap siluet seseorang tengah menatapnya. Danur perlahan mengecek kedua matanya dan melihat sosok wanita tua menatapnya dengan menyeringai. Nek, maaf. Lirih Danur dengan wajah lesu karena kantuk. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau membawa mayat ke sini? Ini adalah tempatku. Tidak semua orang bisa masuk ke sini. Bagaimana bisa kau berada di sini dengan mayat? Dia istriku, Nek. Potong Danur cepat. Pertanyaan yang beruntun dari sosok nenek itu membuat Danur sedikit tak suka karena ucapannya yang mengatakan Arimbi mayat. Pergi dari sini. Ini bukan tempatmu. Tukasnya dengan wajah masam dan tatapan tajam. Tapi saya sudah tidak bisa kembali, Nek. Saya harus segera menguburkan jasad istri saya. Saya tidak bisa pulang dalam keadaan seperti ini. Darah, bayi, tumbal. Danu terpaku melihat nenek itu sedikit menggerakkan hidungnya. Bahkan ia mengatakan hal yang tak ia mengerti.
Darah, bayi, dan tumbal. Apa maksud perkataannya? Fikir Danur. Nenek berambut panjang yang sudah hampir memutih itu tersenyum sinis. Matanya nyalang menatap kain penutup Arimbi. Danur mengalihkan pandangan dengan bergantian menatap jasad Arimbi dan nenek itu. Istrimu korban dari kekejaman manusia serakah, dan bayi kalian adalah tumbal yang sudah dijanjikan sebagai syarat memenuhi ritual penyembah setan. Pungkas nenek itu dengan mata terpejam. Saya Asi. Panggil saya Nek Asi. Kau beruntung karena masih selamat dari kejaran mereka. Namun apa, Nek? Mereka menjadi tumbal pengganti, ucapnya menjawab. Siapa, Nek? Orang tua istrimu dan wanita parubaya yang membantu kelahiran bayi kalian. Dek. Danur seketika terhenyak mendengar kabar yang tak terduga dari nenek di hadapannya. Tubuhnya seketika terasa tak memiliki tulang. Dari mana nenek tahu? Apa yang kau alami adalah hal yang pernah saya alami. Desa Sukmawangi. Kau dari desa itu bukan? Danur mengangguk. Ia tak mengerti mengapa nenek Asi bisa tahu asal desanya. Ia menatap nenek Asi dengan pandangan penuh tanya. Tatapannya begitu dalam membuat nenek Asi kembali menatapnya. Tidak perlu bertanya, saya tahu dari mana. Lebih baik sekarang bawa dia ke gubukku. Kita kuburkan jasadnya dengan layak. Gubuk? Ya, saya tinggal di sebelah sana. Di dalam hutan ini? Nenek Asi mengangguk. Punggungnya yang sudah bungkuk juga rambutnya yang sengaja ia urai meski sudah memutih, namun masih sangat terlihat berseri. Beberapa menit kemudian, Danur sampai di depan rumah bambu yang sekitar 3 kali 4 meter tersebut, namun terlihat sangat rapi dan nyaman. Nenek Asi membawa Danur ke dalam gubuk rumahnya dan menyuruh Danur membaringkan jasad Arimbi di alas tikar lusuh. Pergilah, biar saya yang memandikan dia dan mengurusnya. Kau gali kuburannya di samping rumah sebelah utara. Jangan lupa siapkan bunga 7 rupa. Dan satu hal, carilah bunga melati sebagai tambahan. Baik, Nek. Danur manut dengan apa yang diperintahkan Nek Asi. Dalam pikirannya ia hanya ingin segera menguburkan istrinya, karena ia tak tega membiarkan Arimbi terlalu lama menderita di dalam dunia. Danur melangkahkan kakinya meninggalkan Nek Asi bersama Arimbi. Begitupun Nek Asi. Ia menyiapkan semuanya untuk memandikan Arimbi. Setelah semua terkumpul, Nek Asi membuka kain jarik penutup tubuhnya. Sesaat ia menatap wajah Arimbi dan melihat tubuhnya yang kaku. Perlahan ia menyiram air pada Arimbi dan tubuhnya. Nek Asi pun mengusapkan sabun yang biasa ia gunakan untuk memandikan jenazah. Malang sekali nasibmu, Nak. Mereka begitu tega, keji, dan sangat berhati binatang. Tapi kau tak usah bersedih. Nenek akan membangkitkanmu untuk mencari mereka yang sudah menyakitimu, juga mereka yang sudah dengan kejam menumbalkan bayimu, ujarnya dengan tangan terus membasuh tubuh Arimbi. Namun gerakan tangannya seketika terhenti kala melihat bagian jalan lahir yang masih membengkak. Darah itu masih jalan membasahi jalan lahir Arimbi. Perlahan tangannya meraba perut Arimbi dan tumbal bayi di malam bulan purnama. Lirihnya lalu ia melihat suasana yang sudah mulai berubah. Sinar matahari semakin terik, namun angin berhembus sangat berbeda. Suasana di luar terlihat cerah. Awan dan langit biru terlihat terang-terang saja. Namun perasaan Nek Asi sangat gelisah, seolah akan terjadi sesuatu di malam yang akan tiba. Hatinya seakan berdesir dan gundah menatap Arimbi dalam keadaan menyedihkan. Di suatu tempat, beberapa orang tengah berkumpul hendak melakukan ritual di dalam rumah megah. Namun mereka tengah berada di dalam sebuah ruangan bawah tanah yang terlihat sangat kusam. Keadaan ruangan yang begitu pengap, debu dan banyak beberapa tengkorak di dalamnya. 3 wanita berpakaian elegan ikut serta duduk di antara para pria berpakaian serba hitam.
Di antaranya ada seseorang wanita berpakaian gaun merah, rambut dengan wajah yang terbilang sangat indah. Namun hanya beberapa orang yang dapat melihat dan menemukan itu. Itu pun dengan niat tertentu yang sudah dibulatkan. Bagaimana, Nyai? Apa semuanya bisa diproses? Ucap seorang pria berbadan tegap, sedikit berjambang dan tinggi. Seharusnya wanita itu kalian temukan, karena ari-ari bayi ini masih berada dalam perutnya. Wanita tua itu sengaja memotong ari-arinya agar kita gagal melakukan ritual. Namun kau tak usah khawatir. Kita lakukan ritual pertama tanpa ari-ari bayi sebagai penyempurna. Namun dalam waktu 1 pekan, kalian harus menemukan calon tumbal baru dan sempurna. Jawabnya dengan datar wajah tanpa ekspresi. Sosok pria itu merasa ragu. Namun jawaban yang ia dapat sedikit membuatnya lega sehingga bisa mencari tumbal pengganti. Baik, Nyai. Saya akan berusaha mendapatkan tumbal baru. Namun saya ingin tahu, apakah wanita itu Dia sudah mati. Nyawanya tak dapat tertolong karena kekuatanku mendorongnya, sehingga satu wanita parubaya itu akan mengeluarkan kepala bayinya. Ada bagian yang sengaja kubuat nyawanya tak bisa bertahan. Sudahlah, waktu sudah akan segera mulai. Bulan sudah terbuka utuh. Lakukan ritualnya dan bawa anak istrimu menyembahku. Ditanya pada pria di hadapannya. Pria itu manut dan berbalik menatap 3 wanita yang duduk di belakangnya. Meski dengan ragu, para wanita itu menghampiri dan menuruti apa yang diperintahkan pria itu. Rumia, Ratih, beri hormat pada Nyai Arum. Dan kamu, Andis, kamu harus patuh dengannya. Harapanmu akan segera terwujud. Ucapnya pada 3 wanita yang menundukkan kepala di hadapan Nyai Arum. Sembah kami, Nyai. Kau siap menanggung resiko atas perbuatanmu ini, Gendis? Kau siap jika petaka akan tiba setelah kemenangan ini? Nyai Arum memberikan beberapa pertanyaan akan kemantapan para pengikutnya. Ia bangga dengan dirinya yang mampu menundukkan para manusia serakah demi harta mereka, akan mengorbankan banyak jiwa. Saya siap, Nyai. Baiklah, jika kalian sudah siap dan mau menerima resiko dari semuanya, saya akan membantu kalian. Lakukan ritual pertama. Makanlah bayi yang berada di dalam kendi itu. Minum darahnya. Lalu lakukan ritual kedua. Nyai Arum menjelaskan ritual-ritual yang harus mereka lakukan. Rati dan Runia menggeleng kala Nyai Arum meminta mereka menyantap bayi yang mereka bawa semalam. Begitupun Gendis, istri dari seorang pria bernama Dirga. Ia merasa mual dan gejolak kala membayangkan harus memakan bayi dan meminum darahnya. Lakukan sekarang, ditanya lagi. Mereka semua menelan ludahnya dengan susah payah. Tangannya gemetar kala menyentuh bagian dari bagian yang sengaja Nyai Arum siapkan. Rupanya beberapa bayi mereka dapatkan dari satu malam. Tidak hanya bayi Arimbi, tapi juga bayi yang sengaja sudah mereka tandai keberadaannya. Perlahan mereka menyantap bayi dalam keadaan tanpa kepala itu dengan susah payah. Meski gejolak di dalam perutnya terus meronta ingin mengeluarkan apa yang mereka makan. Gendis menatap Dirga yang dengan lahapnya menggigit setiap bagian dari daging bayi yang masih merah itu. Tanpa rasa jijik, ia menyantapnya dengan begitu rakus. Makan, Andis, jangan hiraukan, akan gejolak di perutmu. Pikirkan kekayaan yang akan kita dapat. Rumah mewah itu akan segera menjadi milik kita. Gendis mengangguk pelan. Netranya kembali menatap nanar bayi di dalam tangannya. Darah memenuhi tangannya yang terus berusaha memasukkan bayi ke dalam mulutnya. Amis dan bau anyir itu begitu pekat. Namun bayangan rumah yang mereka impikan akan segera mereka miliki membuatnya kembali bersemangat. Gendis bersemangat dengan lahap menyantapnya, meski dengan perut yang terasa diaduk. Di dalam hutan, Neasi tengah menatap nanar gundukan tanah merah yang masih basah. Kilatan bayangan dirinya dahulu kembali menari di pelupuk mata. Kejadian demi kejadian itu terlintas dan terus memenuhi isi kepalanya, membuat rasa sakit dan sesak yang ia rasakan kembali basah. Bangkitlah, balaskan rasa sakitmu.
datanglah dan bangkitlah, ucap Nek Asi sambil menggenggam erat tanah di tangannya. Angin berembus sedikit kencang. Aroma bunga melati tercium di indera penciumannya. Lampu-lampu Petromax seolah bergoyang karena tertiup angin. Hah! Nek Asi tersenyum kala mendengar suara pekikan dari hawa angin yang menerpa wajahnya. Semuanya berkembang di bibirnya yang keriput. Tak lama Nek Asi membaca sesuatu dari mulutnya yang membuat angin itu seketika tenang. Aku akan datang membalas kekejaman yang sudah mereka lakukan. Aku akan datang meminta mereka untuk mengembalikan apa yang mereka ambil dariku. Jika tidak, nyawa mereka adalah taruhannya. Datanglah nak, kemarilah. Lirih Nek Asi merentangkan tangannya. Saat Nek Asi akan menyentuh tangan sosok yang masih belum sempurna itu, tiba-tiba Danur datang membawa bunga untuk menamburi kuburan Arimbi. Nek Asi menghentikan aktivitasnya. Ia tak ingin pria itu tahu jika ia akan membuat istrinya menjadi sosok arwah yang penasaran. Nek, saya ingin memberikan doa untuk istri saya, ujarnya menatap gundukan tanah di hadapan Nek Asi. Netra Danur berbayang, kelopakannya kembali memanas, mengingat wanita yang begitu ia cintai sudah tertimbun tanah dan meninggalkannya. Bahkan bayi yang mereka tunggu-tunggu selama 2 tahun lamanya tak bisa Danur rangkul kembali. Kau harus kembali dan mencari siapa mereka yang sudah menghancurkan kehidupan kalian. Kau harus menemukan mereka dan menghentikan perbuatannya. Jika tidak, akan banyak korban setiap 3 bulan di malam yang sama, tutur Nek Asi pada Danur. Namun Danur masih tak ingin pergi. Ia masih ingin dekat bersama istrinya di sana. Nek Asi meninggalkan Danur dengan wajahnya yang datar. Kekecewaan menghimpit dadanya. Ia harus mengulang kembali memanggil arwah Arimbi dan harus membuatnya membalaskan dendamnya. Danur sedu-sedan dalam tangisannya. Ia merindukan Arimbi juga bayinya. Tadi malam adalah malam terakhir di mana dirinya dapat memeluk Arimbi. Bahkan ia tak dapat sempat memeluk sang bayi. Danur terbiasa. Saat malam tiba dan akan terlelap, ia akan memeluk Arimbi dan calon bayinya. Namun malam ini Danur merasakan kegundahan dan kekosongan. Ada kemarahan di hatinya yang tiba-tiba datang. Bahkan ia mengepalkan tangannya. Mas janji, setelah ini Mas akan kembali ke rumah. Mas akan mencari tahu siapa mereka yang sudah menumbalkan putri kita, sayang. Mas rindu. Mas sangat merindukan kamu. Mas mohon, temani Mas, sayang. Danur memeluk tanah yang ia bayangkan adalah diri Arimbi. Tanpa disadari, ada sosok yang tengah memperhatikannya. Wajah pucat dan sendu itu menatap nanar manik Danur dari balik pohon. Ia menangis melihat Danur yang tergugu dalam tangis. Mas, Arimbi juga rindu. Di sini dingin, Mas. Lirik Arimbi dari balik pohon. Danur yang menangis pun tak terasa merasakan kantuk yang sangat hebat. Ia seolah tak menyadari jika dirinya terlelap di atas gundukan tanah. Angin berhembus menerpa tubuh Danur yang memeluk gundukan tanah merah. Sosok wanita dengan pakaian lusuh dan basah serta wajahnya yang memucat menghampiri dan menatapnya. Aku kedinginan, Mas. Lirihnya ia duduk di samping Danur. Danur merasakan gerakan di sampingnya, sehingga matanya perlahan mengerjap. Ia menatap sosok wanita di hadapannya dan mengenali siapa yang bersender di tubuhnya. Sayang, seru Danur menatap Arimbi yang memeluknya. Danur yang tidak sadar balas memeluk Arimbi. Kamu kedinginan, sayang? Sini-sini Mas peluk ya, ucap Danur sambil mencium pucuk kepalanya. Namun Danur merasa aneh karena tubuh istrinya itu begitu dingin. Di dalam terang remang cahaya dapat Danur lihat jika wajahnya begitu pucat. Sayang, kamu sakit. Kita masuk ya. Kita tinggal bersama Nek Asi sekarang. Arimbi hanya diam.
tanpa ia mau berkata sepatah kata pun. Ia tak melepas pandangan dari wajah Danur, suami yang selalu ia puja selama ini. Bagi Danur dan Arimbi, pasangan mereka adalah hal yang berharga, bahkan bisa menjadi nyawanya. Begitupun Wulan dan Damar, mereka adalah pasangan yang berbahagia selama hidupnya. Hanya saja seseorang yang iri dan cemburu pada mereka akan kebahagiaan itu membuatnya buta, sehingga melakukan berbagai cara agar membuat hidupnya berubah. Danur bangkit dan memapah Arimbi. Baju basah dengan keadaannya yang sangat menyedihkan membuat hati Danur tercubit. Rasa sakit itu tidak bisa ia bohongi. Ia tak bisa melihat Arimbi seperti ini. Nek Asih, Arimbi boleh tidur di sini? Seru Danur dari luar. Suara langkah dari dalam sana terdengar. Karena memang rumah sesederhana yang terbuat dari kayu dan bambu, Danur menatap pintu, menunggu si sang empunya keluar dan melihat Arimbi. Kriat. Nek Asih menyembulkan kepala. Ia menatap Danur dengan tatapan tajam. Wajahnya datar dengan bibirnya yang masih mengunyah sirih. Ada apa? Teriak malam-malam begini? Hah? Nek Asih terlihat kesal karena Danur selalu mengganggu ketenangannya. Nek, ini... Danur menghentikan ucapannya. Kala ia hendak mengatakan jika Arimbi berada di sana dan akan menginap, tiba-tiba dia menghilang dan tidak ada bersamanya. Danur celingukan pandangannya menyapu seluruh penjuru halaman dan balai lapuk yang baru saja ia duduki bersama Arimbi. Ada apa? Nek, tadi ada Arimbi, Nek. Tadi istri saya ada di sini. Dia berdiri di sini, Nek, ujarnya dengan gugup dan bibirnya yang gemetar. Di mana? Tidak ada siapa-siapa. Kau ngelindur. Ini sudah malam, harusnya istirahat. Tapi Nek, tadi beneran dia ada di sini kok. Sudahlah, saya mengantuk. Danur tak menyahuti. Ia hanya fokus mencari Arimbi. Sayang, kamu di... Danur kembali menggantung ucapannya. Kala sadar jika Arimbi telah tiada sekarang. Ia sangat merindukan Arimbi dan ingin memeluknya saat ini. Danur kembali menangis. Ia memukul tiang yang ada di hadapannya. Kenapa? Kenapa semua terjadi pada kita, sayang? Kenapa? Batin Danur berbicara. Ia sungguh kehilangan cintanya dan begitu pilu mengingat kesakitan yang diderita istrinya tadi malam. Danur kembali dihiasi bayang-bayang Arimbi tadi malam. Pekikan dan teriakan Arimbi juga raungannya terus berputar di kepalanya. Perlahan Danur bangkit. Ia menyekai air matanya dengan kasar. Ia bertekad untuk mencari tahu siapa dalang dari hancur keluarganya. Pagi sudah menyapa, sinar matahari menyoroti wajah Danur yang tidur di balai lapuk. Nek Asih tak mengganggunya dan bekerja seperti biasa membersihkan rumahnya. Srek, srek. Suara sapu membuat indera pendengaran Danur terganggu, sehingga ia mengerjap kala paparan sinar mentari menerpa wajahnya. Ia melihat Nek Asih tengah menyapu halaman kala membuka matanya. Perlahan ia bangkit dan mencuci muka di belakang rumah. Hatinya lagi merasa pilu kala melihat gundukan tanah. Namun ia tak bisa menangisinya terus-menerus. Danur kembali ke balai. Terlihat Nek Asih membawa nampan bersama kukusan ubi dan air minum. Sarapan, Nak. Tapi nenek hanya ada kukus ubi, ucap Nek Asih pada Danur sambil menawarinya. Terima kasih banyak, Nek. Terima kasih sudah mau menampung saya, lirih Danur. Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya membawamu ke tempat seperti ini. Nek, seru Danur dengan ragu. Ada apa? Saya pergilah. Mereka menunggumu. Namun satu hal, jangan pernah memberitahu siapapun tentang saya, ujarnya berpesan. Baiklah, Nek. Saya pasti akan sering menengok ke sini. Nek Asih mengangguk. Danur akhirnya melahap rebusan ubi sebagai pengganjal perutnya. Meski kenyang hanya sementara karena tak diisi nasi. Setelah selesai mengisi perut, Danur bersiap untuk pergi. Nek Asih memberikan arahan agar jalan yang ia tempuh tidak nyasar. Nek Asih juga berpesan
Jika mendengar suara apapun jangan pernah menengoknya atau berbalik ke belakang. Nek, saya pamit. Hati-hati ya. Jika ada apa-apa kabari saya. Danur mengangguk lalu melangkah pergi dan meninggalkan Nek Asi. Sebelum benar-benar pergi, Danur berbalik dan menatap tanah di samping rumah Nek Asi. Air matanya kembali luruh dan membasahi wajahnya. Danur pun mengusap kedua pipinya. Namun saat akan pergi, sekilas ia melihat Arimbi, istriku. Lirihnya, namun saat ia hendak melangkah, sosok itu sudah tidak ada. Danur mengembuskan nafasnya dengan kasar. Lagi-lagi bayangan Arimbi menghantuinya. Rasa tak tega meninggalkannya bersama Nek Asi kian terasa. Namun jika Danur tak kembali, ia tak akan menemukan siapa pelaku di balik kematian istri dan anaknya, dan juga kedua orang tuanya. Saya pamit, Nek. Nek Asi mengangguk. Danur melangkah pergi meninggalkan kediaman Nek Asi. Nek Asi menatap kepergiannya dengan harapan. Selepas kepergian Danur, Nek Asi kembali masuk ke dalam rumah kayu dengan kegelisahan dan serta kerisauan. Nek Asi menyiapkan sesuatu. Ia menyelesaikan ritualnya. Ia ingin wanita yang dikubur di belakang rumahnya kembali dan membalaskan setiap perbuatan para pelaku yang sudah menumbalkan anaknya. Nek Asi bisa merasakan kepiluan Arimbi karena kehilangan putrinya. Andai ia tahu jika putrinya menjadi korban tumbal keserakahan seseorang, mungkin akan merasakan kepiluan yang amat sangat. Nek Asi mengatupkan kedua tangan. Bibirnya komat-kamit membaca sesuatu. Asap dari kemenyan makin mengepul tebal. Aroma bunga melati dan bau anyir mulai menyeruak. Datanglah. Kemarilah, nak. Kemarilah. Angin berhembus di sekitaran ruangan Nek Asi. Bau anyir dan bunga melati semakin pekat, pertanda jika sosok Arimbi mulai datang dan mendekati Nek Asi. Nek Asi perlahan membuka matanya. Ia mengedarkan pandangan mencari sosok Arimbi. Bau anyir dan busuk membuat Nek Asi sedikit pengap. Namun ia pun mengerti jika sosok Arimbi tak akan menyakitinya. Arimbi, di mana kamu? Serunya memanggil Arimbi agar keluar dan menemuinya. Nek Asi terus menyapu ruangan hingga ia menatap pada sisi samping lemari kayu yang usang dan rapuh. Nek Asi menarik nafasnya lega. Arimbi berdiri di sana dengan wajah pucat dan memangku bayi di tangannya. Suara tangisan begitu pilu terdengar di telinga Nek Asi. Ia perlahan menghampiri dan menatap lekat bola matanya yang menghitam. Dia menyakiti putriku. Dia mengambil putriku. Dia... Pergilah. Saya sengaja memanggilmu agar kau bisa membuat pembalasan pada mereka. Carilah dan berikan mereka hukuman yang setimpal. Arimbi menatap Nek Asi dengan wajah sendunya. Perlahan Nek Asi merentangkan tangan. Bibirnya kembali membaca sesuatu dan ditiupkan pada Arimbi. Bayangan dan kepulan asap terlihat perlahan memasuki Arimbi. Perlahan terlihat seperti perubahan pada Arimbi. Ia tak sesendu sebelumnya. Rupanya Nek Asi menyatukan roh lain pada Arimbi. Aku akan datang. Tidak akan aku lepaskan satu orang pun dari dendamku. Arimbi berseru dengan sorot mata tajam. Perlahan melayang pergi menjauh dari Nek Asi. Nek Asi tersenyum puas. Ia berhasil menyatukan sosok Kinansi dengan Arimbi. Kinansi adalah putrinya yang mati dengan nasib yang sama. Asi adalah korban yang selamat seperti Danur. Danur masih beruntung. Ia bisa menyelamatkan Arimbi dan menguburkannya dengan layak. Tapi tidak dengannya. Kinansi dengan bayinya berhasil mereka tumbalkan. Yang sampai saat ini belum ia ketahui adalah apakah yang menumbalkan Arimbi orang yang sama atau orang lain, sehingga Asi meminta Danur untuk kembali dan mencari tahu siapa yang menjadi pelakunya kali ini. Di desa Danur telah sampai. Namun rumahnya sudah ditutup oleh penghalang jalur polisi. Desa dia memang tidak berada di pedalaman, hampir sudah menjadi setengah perkotaan.
Namun masih banyak warga yang memang melakukan kegiatan dan perbuatan tercela dengan mereka bersekutu dengan jin, dan sebagiannya demi memenuhi keinginan mereka. Mereka tak peduli jika korban itu mati atas tindakannya, yang mereka tahu hasil dari menumbalkan mereka adalah keutamaan. "Hei, Danur, masih bisa kau nampakkan wajahmu itu di sini?" seru seseorang ibu di samping rumahnya dengan wajah masam. Danur mengernyitkan dahi, tak mengerti apa yang dikatakan oleh tetangganya. "Iya ya, sudah membunuh orang tua kau lari, dan sekarang masih punya muka balik lagi." Danur membulatkan mata mendengar kata-kata yang diucapkan Bu Devi. Perlahan Danur mendekat dengan sorot mata tajam. Ia hendak bertanya pada ibu-ibu di hadapannya. "Apa maksud ibu bicara seperti itu?" tanya Danur. "Helah, jangan pura-pura kamu, Danur. Mertua kau bunuh dengan sangat kejam. Mak Karsim pun kau bunuh. Lalu sekarang di mana Arimbi? Kau sengaja menyembunyikan Arimbi karena takut kan?" "Bu, saya..." "Oh, rupanya ada tamu di sini. Seorang pembunuh masih punya wajah menampakkan diri di desa ini." Mirna dan Rangga keluar dari rumah Danur. Wajah mereka samar dengan kata-kata ketus. "Bi Mirna? Apa maksud Bibi?" Kamu gak usah sok lugu, Danur. Kamu sudah membunuh kakak saya, Mas Damar, dan Mbak Wulan meninggal karena kamu." "Apa? Ibu dan ayah meninggal?" Danur terkejut mendengar kata-kata Mirna, adik dari Wulan. Ia mengingat kembali kata-kata Nek Asi. Jadi yang dikatakan Nek Asi adalah mertuanya korban dari tumbal mereka. Danur tidak berpikir jika Wulan dan Damar meninggal. Ia pikir jika Wulan dan Damar hanya menjadi sarana penyekapan agar ia memberikan Arimbi pada mereka. Tubuh Danur seketika lunglai. Tungkahnya terasa lemas. Ia mencoba berdiri dengan kaki yang begitu gontai. Tangannya berpegangan pada pagar rumah di sampingnya. "Bi, saya tidak membunuh ibu dan ayah. Malam itu kami semua diserang beberapa pria. Bahkan mereka mengambil anakku, Bi." Lirih Danur dengan bibirnya yang gemetar. Ia menjelaskan bagaimana kejadian malam di mana Arimbi akan segera melahirkan. Di malam itu hujan lebat dan guntur bersautan. Memang seolah-olah tengah dilanda duka dan kesedihan. "Apa maksud kamu, Danur? Arimbi melahirkan? Dan bayi kau?" "Iya, Bi. Bayi kami meninggal saat Arimbi melahirkannya." "Bahkan, kenapa?" Danur ragu untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Namun ia tak ingin mereka semua menyalahkan dirinya atas kematian orang tua Arimbi. "Kepala bayi kami putus saat Mak Karsim mencoba menariknya, dan kepalanya tertinggal di dalam. Sehingga Arimbi pun ikut serta bersama anak kami karena pendarahan hebat. Saya tidak tahu mengapa Arimbi bisa melahirkan seperti itu. Karena bidan hanya mengatakan Arimbi harus bersalin di kota karena pinggulnya yang kecil, dan hanya ada sedikit kelainan dari bayi kami. Tapi malam itu..." Danur menjeda kata-katanya. Ia tak kuasa mengingat bagaimana kesakitan Arimbi saat itu. "Tunggu, apa katamu, Danur? Arimbi melahirkan dengan kepala bayinya yang putus?" Danur mengangguk. "Berarti nasib kalian sama dengan nasibnya si Ipah dari desa Dukuh. Dia juga meninggal setelah melahirkan bayi pertamanya, dan 2 orang meninggal dengan sangat tragis." Danur kembali bangkit dan menatap nanar Bu Devi. "Maksud ibu, ada juga keluarga yang sama mengalami hal seperti saya?" Bu Devi mengangguk. Mirna yang sempat marah pun mereda setelah tahu jika apa yang dialami ponakannya adalah sebuah tragedi. Mirna dan Rangga pun meredam emosi. Ia berusaha percaya melihat Danur yang memang sangat terluka dan terlihat pilu. "Ya sudah, Bu, biarkan dia masuk. Mungkin dia tahu di mana Mbak Wulan dan Mas Damar. Kita juga harus menyelidiki apakah dia jujur atau dia berdusta." Mirna mengangguk. Seperti apa kata Rangga ada benarnya. "Danur, masuklah. Ini rumahmu." Titah Mirna dan Rangga pada Danur. Danur menatap keduanya, lalu memeluk Rangga dan menangis sedu sedan. Rangga bisa merasakan tubuh Danur yang benar-benar bergetar hebat.
Sepertinya memang Danur bukan pelaku atas apa yang menimpa keluarganya. Bu, kami masuk dulu, pamit Mirna pada ibu-ibu di hadapannya. Rangga membawa Danur masuk dan memintanya melihat keadaan rumahnya yang sudah berubah. Karena kejadian malam itu, Mirna meminta warga membenahi rumah Danur karena darah bercacaran di lantai dan menggenang. Danur pun memasuki kamarnya. Ia membaringkan tubuhnya di atas kasur. Bayangan di mana ia memeluk Arimbi malam itu kembali melintas. Hatinya kembali berdesir, membuat air matanya kembali meleleh. Danur pun bangkit. Ia hendak mencari baju karena sejak 2 hari ia tak salin. Ia pun mengambil pakaian dan menyimpan bajunya di atas kasur. Ia menyimpan baju kotornya di keranjang. Tapi Danur melihat sesuatu. Di balik keranjang pakaian kotor ia mengambilnya dan ternyata Danur terkesiap kala benda itu terbuka. Ada sebuah bungkusan putih di dalamnya. Ia perlahan duduk di sisi ranjang, lalu perlahan membuka kain putih itu. Tangannya begitu terasa lemas. Rasa takutnya kian membesar. Ia berpikiran hal lain kala melihat bungkus yang berada di samping lemari. Apa ini semacam? Danur membulatkan matanya kala melihat sebuah gumpalan di dalam kain putih itu. Brak! Dia melemparkan benda itu hingga terjatuh ke lantai. Danur tahu jika gumpalan itu seperti daging. Ada darah juga seutas tali yang membuat daging berbentuk manusia itu terpisah dari lehernya. Danur mengingat kembali kematian putrinya. Jadi benar jika bayi dalam kandungan Arimbi sudah dari jauh-jauh hari diincar mereka. Danur! Teriak Mirna dari luar memanggilnya. Namun karena pintu tak dikunci, Mirna masuk begitu saja dan melihat Danur yang dalam keadaan syok. Mirna menghampirinya. Melihat sebuah benda berserakan di lantai, ia terkejut melihat darah bercacaran. Juga ada daging berukuran ibu jari di sana. Apa itu Danur? Kenapa ada darah di sini? Bi, sepertinya benar istriku dan bayiku sudah diincar dari jauh-jauh hari. Itu, saya temukan di balik lemari saat akan menyimpan pakaian, ujarnya menjelaskan. Mirna membekap mulutnya tak percaya. Ada orang sejahat dan sekejam itu dengan keluarganya. Tapi apa itu benar Danur? Danur mengangguk. Lihatlah, ada sebuah daging yang mirip dengan bentuk seorang bayi. Lalu ada tali yang memisah di antaranya. Saya yakin mereka yang melakukan ini dekat dengan kita, karena ia bisa menyimpan benda itu di dalam rumah begitu dengan baiknya. Kamu benar Danur. Tapi siapa? Danur menggeleng. Ia masih belum bisa mendapat jawaban. Pikirannya masih mengambang dan masih berputar. Seminggu sudah berlalu sejak penemuan benda yang membuat Mirna dan Rangga semakin penasaran. Mereka yang hendak kembali ke desa Menteng pun dihentikan Danur. Danur meminta Mirna dan Rangga untuk tetap tinggal di sana dan menemaninya hingga bisa menemukan pelaku yang sudah menghancurkan keluarganya itu. Tapi Danur, Tantri pasti sendirian karena Anggi kerja selalu pulang sore hari. Bibi juga gak enak tinggal di sini. Coba kamu pinta Dirga dan Gendis tinggal di sini. Kali saja mereka mau, usul Mirna pada Danur. Namun entah mengapa Danur seakan enggan untuk meminta Dirga dan Gendis. Padahal mereka sama keluarganya. Dirga dan Gendis adalah adik kedua Mirna. Keluarga Danur tidak ada di sana karena Danur hanya seorang perantauan. Dan sejak menikah dengan Arimbi, ia disibukkan dengan kerjaannya sebagai pemilik pabrik. Ya sudah, kami mau tinggal di sini, tapi Tantri kami bawa ya, celotok Mirna yang membuat Danur melebarkan mata. Tidak Bi, saya mohon jangan bawa Tantri ke sini. Loh, kenapa? Rumah ini besar, Bibi tidak sanggup mengerjainya sendirian. Biar Tantri dan Anggi ikut tinggal di sini. Gimana? Paman, Bibi, bukan Danur menolak atau tidak mengizinkan Tantri dan suaminya tinggal di sini. Tapi kejadian kemarin yang menimpa Arimbi masih membuat saya trauma, Bi. Saya tidak mau terjadi lagi hal yang kesekian kalinya pada Tantri. Tantri tengah mengandung juga. Saya tidak mau dia tercium oleh manusia biadab itu. Mirna terdiam. Ia lupa jika rumah itu sudah mengalami hal tragis, sehingga ia menuruti kata Danur
dan lebih memilih menjenguknya setiap 1 minggu sekali. Siang itu Mirna tengah berbelanja di sebuah warung sayuran. Ia akan memasak untuk sore hari, tapi di sana Mirna bertemu dengan tetangga yang masih penasaran dengan kematian Arimbi, karena tidak ada yang tahu jika Arimbi melahirkan dalam keadaan mengenaskan. "Mirna, kamu percaya sama si Danur jika Arimbi meninggal?" ucap seorang ibu yang berdiri di sampingnya. "Memangnya kenapa, Bu? Nggak curiga kamu, Mirna? Siapa tahu dia berbohong. Emang kamu tahu kuburannya?" "Saya percaya sama Danur. Saya melihat sendiri bagaimana dia terlukanya kehilangan Arimbi. Bahkan kemarin kami menemukan sesuatu di dalam kamarnya. Dan itu memang sepertinya sudah mereka rencanakan. Danur akan membawa kami ke kuburan Arimbi nanti, setelah semua selesai." "Sesuatu apa, Mir? Apa semacam benda berkotak dan isinya?" "Iya." Lalu Mirna menceritakan semuanya, membuat sedikit demi sedikit mereka percaya jika Danur tidak melakukan itu. Mirna pun telah mengabari Dirga dan Gendis, memberitahu mereka akan kematian Wulan dan Damar. Dirga dan Gendis diminta datang dalam waktu yang dekat, karena mereka pun harus ikut mencari kebenaran akan saudaranya yang menghilang setelah dibunuh. Entah mereka menguburkan Wulan dan Damar di mana sehingga polisi sampai saat ini belum menemukannya. "Ya sudah, Bu, saya pamit pulang dulu." Pamit Mirna. "Iya, Bu." Mirna meninggalkan mereka yang terus mempertanyakan soal kebenaran Danur. Meski mereka meragukannya, tapi mengetahui bingkisan itu yang mulai percaya jika memang ada orang yang memang menginginkan kematian Arimbi dan juga kakaknya. Siang sudah berganti, suara lolongan anjing terdengar saling nyaut-menyaut. Bahkan suara hewan malam terdengar syahdu, dan seakan tengah bersenandung menyambut seseorang. "Bip!" Suara mobil mengklakson membuat Mirna membuka pintu. Ia tersenyum menyambut kedatangan Dirga dan Gendis. Gendis membalas senyuman Mirna dan mendengar bisikan dari Dirga. "Kau lihatlah, rumah megah ini dan semua isinya sebentar lagi akan menjadi milik kita. Perusahaan pabrik Danur kelola sebentar lagi akan beralih menjadi atas nama kita." "Shh, sudah diam. Ada Mbak Mirna di sini. Nanti dia dengar," bisik Gendis. "Ayo masuk, Gendis." "Dirga," sapa Mirna pada adiknya Dirga. "Ayo Ratih, Runia, Bibi sudah menyiapkan kamar kalian." "Makasih, Bi." Mereka pun melangkah memasuki rumah yang terbilang sangat mewah milik Danur. Senyum terus mengembang di wajah Gendis kala ia memasuki rumah itu. Banyak pajangan dan hiasan yang tertata rapih di dalam sana. Semua yang ia lihat begitu indah dan mewah. Dirga dan Gendis tidak terlalu sederhana. Mereka pun memiliki satu motor dan mobil yang mereka gunakan. Hanya saja rumah mereka masih terbilang sederhana, masih kalah besar dari rumah Arimbi kakaknya. Sejak dulu Arimbi memang wanita yang sangat dimanja di dalam keluarga Wulan dan Damar. Seakan hanya Arimbi yang menjadi anak dan cucu bagi mereka. "Danur, Dirga sudah datang," panggil Mirna pada Danur. "Silakan duduk. Jangan sungkan ya." Mereka mengangguk. "Tidak sungkan kok, Mbak. Ini kan sebentar lagi akan jadi milik kita." Hati Gendis berbicara. Tak lama Danur datang bersama Rangga. Mereka saling bersalaman dan saling memberi kekuatan pada Danur. Namun entah mengapa Danur merasakan keresahan saat kedatangan mereka. Karena sejak dulu Danur tahu jika Dirga dan Gendis sangat tidak menyukai Arimbi istrinya. "Danur, semoga tabah ya. Wanita masih banyak," ujar Dirga pada Danur yang membuat mata Danur seketika menohok menatapnya. "Dirga, bercanda Mbak, jangan dianggap serius. Kalau kamu tidak kami hibur, kamu akan terus larut dalam kesedihan." Elaknya mencoba kembali mencairkan suasana. Danur mencoba menenangkan hatinya. Mungkin memang Dirga hanya bergurau, pikir Danur. "Bibi, kami ingin istirahat. Di mana kamar kami?" ujar Runia bertanya pada Mirna. "Di atas, di samping kanan." Runia dan Rati mengangguk. Mereka pun meninggalkan Dirga dan Gendis yang masih mengobrol dengan sang empunya rumah. Meski perasaan Gendis sudah merasa tak sabar ingin melihat kamar yang akan ia tempati dan ingin segera memiliki segalanya. Hampir 2 jam mereka mengobrol dalam perbincangan ringan. Akhirnya Mirna undur diri untuk segera istirahat. Mirna pun meminta Gendis dan Dirga untuk segera istirahat, karena Mirna tahu perjalanan mereka pasti melelahkan.
Ya sudah, kami istirahat dulu ya Mbak. Danur. Mirna mengangguk dan Danur hanya diam. Dari tadi ia tak banyak mengeluarkan kata-kata dan hanya diam dengan pandangannya yang sedikit kosong. Mirna, Rangga, dan Danur akan beranjak memasuki kamarnya masing-masing. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.